Perkenalkan, nama saya Wahyuni dengan NIM 209001210015. Perkenalkan, nama saya Wulan Ayu Ramadhani dengan NIM 20900121022. Perkenalkan, saya Salama Bota dengan NIM 20900121029. Kemampuan komunikasi. Menurut Relisi dan Syakdia tahun 2015, kemampuan komunikasi adalah kemampuan untuk mengirim pesan-pesan yang mendukung pencapaian tujuan, di mana tetap menjaga penerimaan sosial. Kemampuan komunikasi merupakan pesan penting yang harus dimiliki oleh seseorang karyawan dalam proses komunikasi, baik dalam penyampaian informasi, memecahkan permasalahan, maupun dalam pemberian umpan balik. Menurut Purwanto dalam Syakdia 2015, kemampuan komunikasi adalah tingkat keterampilan penyampaian pesan oleh seseorang kepada orang lain untuk memberitahu dan mengubah sikap, pendapat, atau perilaku secara keseluruhan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Keterampilan komunikasi adalah suatu keterampilan dalam kemampuan berbahasa, berkomunikasi yang dibutuhkan oleh individu dalam menyampaikan pesan atau informasi kepada orang lain, sehingga proses komunikasi dapat berlangsung, dapat berkembang, dan individu yang terlibat saling melakukan timbal balik tentang informasi yang dibicarakan. Sentrok 2007 menyatakan bahwa keterampilan komunikasi adalah keterampilan yang diperlukan dalam berbicara, mendengar, mengatasi hambatan komunikasi verbal, memahami komunikasi nonverbal, dan memecahkan konflik secara konstruktif. Menurut Devito 2011, kemampuan komunikasi mengacu pada kemampuan seorang untuk berkomunikasi secara efektif. Kemampuan ini mencangkup hal-hal seperti pengetahuan tentang peran lingkungan atau konteks dalam mempengaruhi hubungan atau konten dalam membentuk pesan komunikasi. B. Kemampuan komunikasi memenuhi kebutuhan orang lain dan kebutuhan pribadi. Manusia adalah makhluk sosial, di mana antar satu dengan yang lain yang saling terjalin suatu keterkaitan dan saling membutuhkan interaksi dengan sesama menjadi hal yang tidak dapat dihindari dan komunikasi menjadi poin yang paling utama untuk menyampaikan pesan dari masing-masing pihak. Kemampuan komunikasi merupakan suatu proses penyampaian informasi atau pesan, ide, gagasan, dan satu pihak kepada pihak lain. Pada umumnya, komunikasi dilakukan secara lisan atau verbal yang dapat dimengerti oleh kedua pihak. Untuk keberhasilan dalam berkomunikasi, terdapat beberapa komponen yang harus dipenuhi. Menurut Laswell, komponen-komponen dalam berkomunikasi adalah: yang pertama, pengirim atau komunikator adalah pihak yang mengirimkan pesan kepada pihak lain. Yang kedua, pesan adalah isi atau maksud yang disampaikan oleh satu pihak kepada pihak lain. Yang ketiga, saluran adalah isi atau saluran adalah media
di mana pesan disampaikan kepada komunikan dalam komunikasi antar pribadi tatap muka. Saluran dapat berupa udara yang mengalirkan getaran nada atau suara. Yang keempat, penerima atau komunikan adalah pihak yang menerima pesan dari pihak lain. Yang kelima, umpan balik adalah tanggapan dari penerimaan pesan dari pihak lain. Yang terakhir, aturan yang disepakati para pelaku komunikasi tentang bagaimana komunikasi itu akan dijalankan atau protokol. Proses berlangsungnya komunikasi dapat digambarkan secara ringkas, yaitu yang pertama, komunikator atau sender yang mempunyai maksud berkomunikasi dengan orang lain mengirimkan satu pesan kepada orang yang dimaksud. Yang kedua, pesan itu disampaikan atau dibawa melalui suatu media atau saluran baik secara langsung maupun tidak langsung. Yang ketiga, komunikasi. Penerima pesan yang dikomunikan menerima pesan yang disampaikan dan menerjemahkan isi pesan yang diterimanya ke dalam bahasa yang dapat dimengerti oleh komunikan itu sendiri. Yang terakhir, komunikan memberi umpan balik atau ungkapan atas pesan yang dikirimkan kepadanya. Apakah dia mengerti atau memahami pesan yang dimaksud oleh isi pengirim. Cara berkomunikasi yang baik menggunakan gabungan dari mendengarkan dan menanggapi, tetapi pada kenyataan masing-masing pihak seringkali kurang melatih kemampuan untuk mendengarkan, bahkan terkadang melamun saat mendengar saat seseorang sedang berbicara. Mendengarkan lawan bicara berarti benar-benar fokus pada apa yang dibicarakan dan tidak memikirkan hal-hal lainnya saat lawan bicara sedang mengutarakan pemikirannya. Kita harus membiasakan untuk tidak memotongnya, tetapi diam dan dengar kalimat yang diucapkan. Hal ini bukan hanya membuat kita bisa berkonsentrasi mendengarkan apa yang dinyatakan oleh lawan bicara, tetapi juga membuatnya bisa dihargai. Gestur tubuh dalam berkomunikasi juga menjadi bagian penting dalam komunikasi. Hal ini penting karena sebagian besar komunikasi kita menggunakan bentuk nonverbal. Gestur tubuh dapat menampilkan bagaimana pemikiran atau perasaan komunikan terhadap komunikator. Misalnya, melipat lengan menunjukkan bahwa komunikan merasa defensif atau kurangnya kontak mata menandakan bahwa komunikan tidak tertarik melanjutkan pembicaraannya. Komunikator juga dituntut untuk memperhatikan gestur tubuhnya, karena komunikan juga dapat menganalisis komunikator melalui gestur tubuh yang ditampilkan. Ketika dalam berkomunikasi, pesan tidak tersampaikan dengan baik dan respon tidak sebagaimana yang diharapkan, kita tidak dapat saling memaksakan kehendak, karena masing-masing pihak tidak bisa saling mengendalikan dan saling mengatur. Ketika solusi tidak didapatkan dan lawan bicara tetap teguh dengan pemikirannya, maka tidak ada salahnya untuk membahas masalah tersebut di lain waktu atau memutuskan untuk melakukannya dengan cara masing-masing. Menghargai tiap perkataan, pemikiran, perasaan, maupun masukan dari orang lain menjadi bagian penting dalam keberhasilan berkomunikasi, karena semua orang memiliki perspektif masing-masing.
Menilik pada Direktorin Training Indonesia tentang teknik berkomunikasi yang baik, ada beberapa hal yang menjadi prinsip teknik berkomunikasi atau berbicara yang baik, yaitu yang pertama, berbicara efektif, yang kedua, berbicara penuh motivasi, yang ketiga, berbicara untuk mendapatkan perhatian. Pembicaraan yang membosankan dan bertele-tele tentu akan membuat lawan bicara atau pendengar mengabaikan kata-kata kita. Yang keempat, berbicara melalui kendaraan agar tema atau materi yang kita sampaikan meninggalkan bekas dalam pemikiran lawan bicara. Maka kita bisa menguatkan komunikasi kita dengan ekspresi indera yang meyakinkan. Bagian C, kemampuan resolusi konflik. Kemampuan resolusi konflik interpersonal merupakan suatu upaya untuk menyelesaikan konflik. Keterampilan ini menjadi sangat penting karena seringnya interaksi individu dengan individu lainnya. Kemampuan resolusi konflik ditandai dengan penyelesaian yang terbaik dari masalahnya melalui langkah-langkah yang ia lakukan. Menurut ahli, konflik terjadi karena adanya interaksi komunikasi. Jika kita ingin mengetahui konflik apa yang sedang terjadi, maka kita harus memiliki kemampuan yang tepat dalam berkomunikasi. Tak selamanya konflik dipandang buruk. Hal yang tidak mengenakan ini bisa menjadi pengalaman yang positif apabila ditangani dengan tepat. Orang yang berhasil menyelesaikan konflik biasanya akan memiliki hubungan yang lebih erat. Ada beberapa faktor yang menjadi penyebab timbulnya konflik, yaitu yang pertama, perbedaan latar belakang kebudayaan sehingga membentuk kepribadian yang berbeda. Yang kedua, perbedaan masing-masing individu. Yang ketiga, perbedaan kepentingan antara kelompok atau individu. Yang keempat, perubahan-perubahan nilai yang cepat dan mendadak dalam masyarakat. Ketika konflik sudah terjadi antara individu atau kelompok, maka harus dilakukan sejumlah cara untuk menyelesaikannya. Salah satu cara yang bisa diambil adalah membangun komunikasi yang baik. Berikut beberapa tahap yang dapat dilakukan. Yang pertama, kesadaran dari kedua belah pihak bahwa konflik harus diselesaikan. Yang kedua, pastikan kedua belah pihak fokus pada masalah, bukan menyerang secara personal. Yang ketiga, semua pihak harus menerima solusi yang disepakati bersama. Ketika konflik sudah dibicarakan, jangan lari dari solusi yang sudah disetujui. Berkomunikasi seperti semula tanpa adanya perubahan setelah konflik terjadi. Jangan menyimpan dendam pada orang lain ketika konflik sudah usai. Jadikanlah konflik sebagai cara untuk mengenal orang lain dengan lebih baik dan mempererat hubungan di kemudian hari. Kemampuan mengambil keputusan. Pengambilan keputusan adalah suatu proses yang menghasilkan sejumlah tindakan atau keyakinan dari beberapa kemungkinan. Tanpa proses, pengambilan keputusan mungkin sulit bagi perorangan dan terlebih lagi bagi sebuah tim. Analisis yang terlalu mendalam tentang tujuan dan alternatif yang ditawarkan dapat mengakibatkan membludaknya informasi dan melumpuhkan proses pengambilan keputusan. Untuk mengambil keputusan sebagai tim, diperlukan lingkungan yang konstruktif, di mana semua anggota tim bebas menyuarakan pendapat mereka sesuai aturan komunikasi yang berlaku. Sangatlah penting agar didapatkan kesepakatan bersama dari seluruh anggota tim. Sebagai langkah awal, cermati situasi secara mendetail. Tentukan tujuan-tujuan, dan kemudian pilah-pilah semua tujuan tersebut menurut tingkat urgensinya masing-masing. Selanjutnya, kembangkan tindakan alternatif dan evaluasi berdasarkan tujuan-tujuan tersebut. Proses ini akan menghasilkan satu opsi yang paling sesuai dengan tujuan-tujuan tersebut. Setelah dipilih solusi terbaik, evaluasi rencana secara jujur dengan mempertimbangkan konsekuensi buruk yang mungkin timbul. Berikutnya, komunikasikan keputusan dan ambil tindakan. Kemudian, analisis rencana dan ambil langkah tambahan untuk menghindari permasalahan yang mungkin timbul. Kegiatan membangun tim yang melibatkan permainan peran dan menyimulasikan perencanaan proyek dapat digunakan sebagai alat pembelajaran berbasis pengalaman untuk pengambilan keputusan. Poin selanjutnya yaitu kemampuan kolaborasi. Kolaborasi dalam sebuah korporasi untuk mencapai dan mewujudkan visi adalah sesuatu yang sangat esensi.
Sebab, semua departemen dalam korporasi tersebut tidak akan mampu berkontribusi tanpa kolaborasi dengan departemen lainnya. Dalam kenyataannya, ternyata tidak mudah untuk berkolaborasi. Salah satu penyebab utama adalah adanya hambatan atau tantangan di dalam proses komunikasi. Mengapa demikian? Seperti kita ketahui bahwa semua kolaborasi yang diupayakan pasti dimediasi oleh sebuah proses komunikasi. Sehingga, menguasai 5 kunci komunikasi adalah wajib hukumnya bagi semua pemangku kepentingan dan semua penghuni korporasi tanpa terkecuali. Lantas, apakah 5 kunci komunikasi tersebut? Secara ringkas, 5 kunci komunikasi yang terdiri dari komunikasi verbal, komunikasi nonverbal, keahlian menyimak, keahlian berbicara, dan keahlian menulis. Kunci pertama yaitu komunikasi verbal atau komunikasi yang disampaikan melalui ucapan atau ujaran. Berkaitan dengan kunci pertama ini, yang perlu diperhatikan adalah bahwa setiap komunikasi verbal diupayakan memiliki struktur yang runut, agar pesan yang disampaikan mudah dipahami oleh mitra bicara kita. Kunci kedua yaitu komunikasi nonverbal. Komunikasi ini berdasarkan kajian ilmiah memiliki tingkat kejujuran sekitar 80% dibandingkan dengan komunikasi verbal. Mengapa ini bisa terjadi? Hal ini disebabkan komunikasi nonverbal dikendalikan oleh otak bawah sadar manusia atau subconsciousness. Sebagai akibatnya, tidak ada atau sedikit sekali peluang bagi seseorang untuk melakukan rekayasa. Sedangkan komunikasi verbal umumnya dikendalikan oleh otak sadar manusia, sehingga masih ada kemungkinan terjadinya rekayasa. Apa saja yang termasuk ke dalam komunikasi nonverbal? Terdapat setidaknya 5 jenis komunikasi nonverbal, yaitu gerakan tubuh atau kinestesis, postur tubuh atau kecenderungan arah tubuh, kontak mata, intonasi suara, dan jarak posisi tubuh antar manusia. Kunci ketiga adalah listening skill atau dalam terjemahan bebas disebut sebagai kemampuan menyimak. Berkaitan dengan kunci ketiga ini, perlu kita pahami definisi antara hearing atau mendengar dengan listening atau menyimak. Mendengar didefinisikan sebagai menangkap gelombang suara, sedangkan listening atau menyimak adalah mendengar untuk memahami. Berarti menyimak adalah proses yang dilakukan secara aktif, bukan pasif. Kunci keempat yaitu speaking skill atau keahlian berbicara. Barangkali Anda sudah sering berbicara hingga saat ini, dan memang inilah kenyataannya bahwa kita sudah mulai berbicara sejak lahir ke dunia. Ada 2 aspek yang perlu kita ketahui berkaitan dengan keahlian berbicara ini, yaitu kecepatan dan kejelasan kalimat yang kita ucapkan. Meskipun yang kita ucapkan adalah suatu perkara yang benar, namun jika disampaikan dengan tidak jelas dan terlalu cepat, bisa dipastikan mitra bicara kita akan mengalami gagal paham. Last but not least, kita menuju kepada kunci kelima, yaitu writing skill atau keahlian menulis. Sebagaimana keahlian berbicara, tentang menulis saya juga yakin kita sudah terbiasa melakukannya, termasuk menulis dengan media elektronik, seperti menulis email menggunakan berbagai gadget, menulis pesan di BBM, WhatsApp, dan lain sebagainya. Kemampuan menulis sebagaimana 4 kunci komunikasi tersebut juga memiliki peranan yang tidak bisa diremehkan, karena kalimat yang tertulis adalah mewakili diri kita, menggambarkan maksud kita, dan menunjukkan kompetensi kita. Sekali lagi, kolaborasi adalah harga mati untuk berkontribusi terhadap korporasi guna mendukung realisasi visi, dan komunikasi adalah proses yang diperlukan untuk memastikan kolaborasi di korporasi terus berjalan dengan presisi yang tinggi.